bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita lanjutkan untuk progres yang Bos Toto ya. Jadi ini tidak diganti apapun ya, kecuali pistonnya sama di OS ke-25 ya. Nah, ini hasilnya kita udah rapikan lagi, udah mantap, like new ya bosku. Nah, jadi nggak harus keluar modal besar ya. Beda kalau misalkan dengan blok ori ya, itu pasti udah dibuang kemarin ya, nggak bisa di OS ke-25. Nah, ini pakai NPP yang terbaru ya. Oke, mantap ini. Nah, ini nanti kita akan langsung pasang. Terus ini peros sudah nempel. Nah, ini untuk yang diganti berarti perpak. Terus oh iya, sama baut ini nih. Ini saya kelupaan. Nanti diganti ya untuk baut ini nih. Ini kita pasang dulu aja yang ada. Terus untuk yang berikutnya yang diganti ini perpak ya. Ini untuk bloknya udah siap pasang. Kita langsung rakit aja. Jadi untuk primer sekunder itu nggak diganti ya bosku. Jadi primer sekundernya masih bisa diupayakan, masih bisa dipakai ya, dipasang aja. Terus tang piston juga masih aman ya. Oh, yang belum berarti bos spin dobelnya belum ya Om? Ada? Ada ya? Nah, ini nanti kita pasang nih bosnya. Ini penting banget, percuma ya kalian ya. Nah, ini nggak usah dipasang ya untuk ring cacing. Nah, ini untuk ring cacing, ini biasanya untuk memperbaiki yang kemeletek ya. Kalau udah kemeletek biasanya bisa dipakai ring cacing sebelum melakukan oversize ya, seperti itu. Kalau kemarin kan ini karena, nah ini ya, nah bosnya. Ini penting sekali ya bosku ya. Nah, bos. Ya. Jadi kemarin kalaupun bloknya pakai yang baru, itu akan sia-sia aja kalau nggak dipasangin bosnya. Jadi nanti si posisi blok itu bisa miring ke depan atau ke belakang kayak gini nih. Ya, nggak bagus. Nah, ini posisinya yang tulisan 1855. Nah, oke. Ini udah like new. Mantap. Like new. Kita rakit. Ini saya selalu ingatkan buat teman-teman yang pasang blok baru ya, ataupun habis ganti piston, itu dicek dulu untuk TMA-nya ya, karena siapa tahu stang pistonnya kena ya, terus istilahnya nggak kelihatan. Itu untuk memastikan nanti TMA-nya di paskan dulu ya, titik mati atasnya, ataupun nanti mungkin udah di stroke up ya, jadi gak bakalan ketahuan kalau nggak dicek TMA. Jadi jangan nanti setelah blok terpasang itu langsung dipakai ya, tapi dicek dulu TMA-nya ya. Jadi jangan langsung dinaikin untuk headnya, kalem aja, cek dulu TMA-nya ya, hati-hati itu. Nah, ini karbunya. Jadi saya nggak ada yang ditutup-tutupi ya masalah penggantian partnya. Nah, ini sejujur dan sedetail mungkin. Nah, ini. Nah, ini stang pistonnya masih pakai bawaan ya bosku. Nah, itu
itu harus pas ke lubangnya ya, ke knocknya, baru dipasangin blok. Oke, nah ini detail banget ini pas pemasangan ya, dari awal perakitan. Padahal saya tuh sering tegaskan ya. Nah kalau yang nggak ada bos pin double itu nanti dicek dulu ya, buat teman-teman bos yang tadi ya, karena penting banget. Nah itu udah kelihatan TMA-nya tuh, langsung di TMA. Nah apakah aman TMA-nya? Ini rata banget ya, rata tuh. Nah itu ada celah dikit kelihatan ini. Nah ya, nah itu ada celah. Jangan sampai keluar ya. Kalau kepala pistonnya sampai keluar berarti itu nggak aman. Ini ada baut yang patah ya di crankcase-nya. Oke. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, di-press ya. Terus cek TMA di sini. Baru setelah TMA-nya betul ya, standar, nanti baru bisa dipasangin head ya. Jadi jangan main pasang aja, nggak akan betul seperti itu ya. Ini juga kata ownernya nggak ditungguin pas pasang. Yang bikin saya gedek tuh kemarin gini ya, jadi si blok yang sebelumnya itu kan nempel tuh, si pin dowelnya nggak dicabut, masih terbawa di blok yang pertama. Nah itu yang bikin saya jengkel tuh. Kenapa nggak diliatin di blok yang awal gitu loh, gimana kondisi bloknya? Ya nanti harusnya dipasang ke sini, karena kalaupun teman-teman beli baru itu nggak ada bosnya ya, bosnya itu terpisah. Dan bos yang sebelumnya biasanya masih bisa dipakai, bisa dibongkar pasang ya. Ini saya gedek banget. Jadi kalau saya sih pasti udah menyalahkan ya, itu menyalahkan ke yang pasang. Harusnya ada pertanggungjawabannya, karena itu murni dari kesalahan yang pasang. Nggak teliti dia, nggak teliti. Mungkin biarpun misalkan nggak pernah pegang Ninja, harusnya dilihat dulu di blok sebelumnya tuh kayak gimana. Nah akhirnya nggak terjadi hal yang seperti ini ya. Untung bloknya blok OB spesial ya, masih bisa diperbaiki lagi, di repair lagi. Coba kalau misalkan bloknya beli yang ori, udah harganya 3,5 juta, baretnya parah dalam, terus dibuang, aduh, udah. Ini masih beruntung kita bloknya masih bisa di oversize ya. Ini gimana? Jatuh ya. Di sini ada sisa nggak, Om? Nggak ada. Oke, aku skip dulu ya. Ini nanti kita akan review setelah terpasang aja ya. Oke, kita lanjut dan sedikit jelaskan. Jadi ketika kemarin pas bongkar itu tidak ada knockheadnya, ya. Knockhead yang di sini juga tidak ada. Itu juga berbahaya sekali ya. Nah ini saya jelaskan. Nah ini saya kasih dua nih knockheadnya ya. Nah yang di sini itu tidak ada ya. Yang adanya yang di sini, yang ditatakan sini. Jadi ini banyak yang tidak betulnya ya. Terus ini yang bolong ya, yang di sini nih. Ini kita ganti juga ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan pasang ya. Ini saya tadi nyari dulu ininya nih, knocknya ya. Nah ini sekarang sudah ready knocknya, kita lanjutkan ya bosku. Jadi perlu banyak sekali yang diperhatikan, kayak pernak-pernik kecilnya itu dari mesin Ninja itu teman-teman harus
perhatikan ya. Padahal saya sering kasih tutorial pas pemasangannya sampai detail ya, kayak ring piston itu sering sekali saya sebutkan, terus juga nok, terus pin dowel bosnya yang tadi yang di sini ya, yang dua itu saya sering sebutkan sekali ya. Karena kalau misalkan nggak dipasang itu akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan ya, karena jadi tidak center ya ataupun tidak presisi ya. Nah itu jadi nanti yang dirugikan adalah bos-bos sendiri ya, yang pasang mesin ataupun yang pasang blok ya. Itu harus diperhatikan. Makanya ini sambil kita edukasi bersama aja ya, kita belajar bersama aja. Jadi supaya kita jadi lebih teliti lagi ya dalam pemasangan blok ataupun mesin Ninja 2 tak ya. Makanya ketika Kawasaki membuat pin ya ataupun ngasih bos di bagian tertentu, nah itu untuk sesuatu hal yang nggak mungkin nggak penting gitu loh, makanya harus ada lagi pas dipasang itu ya, jangan malah dihilang-hilangin, justru harus yang nggak ada harus dilengkapi ya. Ini juga kita kan lengkapi yang nggak adanya. Wow, mantap. Tensinya padat. Nah itu bagus tuh, apa namanya, membrannya kuk ya, itu bukan jelek, itu bagus. Ini saya sering ingatkan ya, untuk sebelum menaikkan head itu dicek dulu TMA ya. Tadi TMA sudah dijelaskan ya di awal ya, seperti itu. Nah kalaupun ada yang tidak terpasang di bagian knock head ya, baik yang di rumah Super Clip ataupun yang di sini, itu mengakibatkan ada geser ya. Ada nantinya mungkin ada kebocoran kompresi, ada suara-suara yang tidak enak di motor ya. Padahal semuanya misalkan sudah baru ya, makanya itu diperhatikan sekali ya mengenai bos dan pin. Ini kita langsung coba hidupkan ya suara mesinnya. Oh, ini boleh pakai ini nih Om, biar wangi Om. Nah oke, knalpotnya di luar ya. Nah ini kita buat mantap lagi ya, apalagi nanti dengan settingan karbu dari kita dijamin untuk performa atasnya lebih nusuk lagi ya, lebih garang lagi. Karena kebanyakan settingan itu ya untuk yang mungkin belum paham, khususnya untuk motor harian, itu biasanya bawahnya basah, makanya dibilang settingannya udah basah nih gitu kan, tapi kok masih kering. Nah itu ternyata atasnya yang kering, bawahnya yang basah ya. Jadi ada kesalahan paham ya, tapi bukan berarti settingan yang basah bawah atas kering itu salah juga, tergantung penempatannya ya. Kalau misalkan di motor garuk tanah itu bagus ya untuk trek basah, tapi kalau untuk di on the road ya, untuk di jalan raya tentu aja itu tidak baik ya, karena motornya pasti high speed ya, itu bahaya ya. Nah oke. Jadi untuk di Ninja 2 tak, kalau misalkan belum paham itu ditanyakan ya, jangan ambil keputusan sendiri. Jadi mungkin ini juga sebetulnya bukan kesalahan owner juga sih ya, ini jelas yang pasang, karena katanya ditinggal, mungkin saking percayanya ya owner ya. Jadi ownernya nggak hadir, mesinnya ditinggal dipasangin, nah tahu-tahu beres inrayen mesinnya rusak ya, bloknya rusak. Jadi hati-hati ya. Nah ini perpak kita ganti baru ya.
Jangan kena pot, jangan. Nah, tinggal pasang knalpot. Untuk kondisi engine menurut saya ini tergolong bagus loh ya. Jadi masih rapih lah. Ini nggak tahu saya motornya tahun berapa. Nggak tanya si bos. Ini tergolongnya masih rapih dibandingkan pasien-pasien saya yang sebelumnya ya. Ngembut sama Jelas, lorong sebenarnya. Jelas. Oke. Teh, 12 teh. Baut mantap semua. Kemarin bautnya ada yang bolong, kita ganti ya. Nah, bautnya ori semua. Velocity. Kita akan coba dengarkan sebentar ya. Eksekusi dua. Tabungnya is kita pasang. Busi. Notanan dinyari bisa ya? Oke. Bensinnya? Tuh ya. Oh ada. Oke. Saya bagi kena. Cukup. Nah, oke bosku, kita lanjut untuk coba hidupkan ya. Coba dihidupkan, gimana suaranya? Awas. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Halus banget. Mantap ya. Senyap. Oke. Mantap. Bensinnya habis ya. Mantap ya. Oke, engine off. Oke, ini sudah mantap ya. Kecuali yang bunyi ngiung itu ya, itu masalah primer sekundernya aja. Kalau ditanya, nggak apa-apa bang ngiung begitu, nggak apa-apa, nggak bikin ngerubah ke performa, nggak bikin rusak mesin ya, cuman ngiung aja ya. Itu untuk mesin sudah mantap, sudah kembali kinclong. Tadi teman-teman juga lihat bersama ya.
Itu hasil karya kita ya, bloknya seperti itu. Mantap. Jadi kalaupun ada kerusakan seperti salah pasang ini masih bisa ditanggulangi ya, karena ini blok OB spesial ya. Oke, mungkin segitu aja buat bos-bos yang minat ya untuk setting karbu, beli karbu ataupun vapor blasting ya, kita juga ada vapor blastingnya. Nanti kita insya Allah di next time kita spill hasil vapor blastingnya. Terus juga ini untuk yang pesan blok OB spesial segera digaskan aja ya, kita sudah siap untuk garap ya. Nanti juga kita akan spill untuk Spectra Bass ya sebentar lagi ya, jadi ditunggu aja. Ini punyanya Bos Toto sudah siap kirim kembali ya, untuk bloknya sudah siap lagi. Mantap bosku. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.